Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian rutin di mana pada malam hari ini kita masuk ke edisi yang ke-74. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Amir Rizal Muiz. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabiin, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang melahir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Amir Rizal Muiz, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat puan-puan semuanya, para peserta kajian pada malam hari ini. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu. Tema kajian pada malam hari ini yaitu melanjutkan tema sebelumnya bagian ke-1, yaitu krisis finansial dan solusinya bagian kedua. Ini sangat relevan sekali dengan apa yang kita rasakan pada zaman ini. Mudah-mudahan nanti materi yang akan disampaikan oleh narasumber bisa kita pahami dan kita bisa lakukan semampu kita. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kepada Amir Rizal Muiz saya persilakan. Silakan Mir. Oke, terima kasih. Suara saya bisa dengar ya? Jelas, silakan. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, assalamualaikum sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tuan-puan yang saya hormati dan saya sayangi. Jadi kita melanjutkan sebetulnya apa yang udah kita diskusikan 3 minggu lalu ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini sebetulnya saya share apa yang saya pahami dan sekaligus juga apa yang saya alami, gitu. Jadi mudah-mudahan ada keberkahannya. Seperti kita tahu bahwasanya kita seperti yang saya bahas sebelumnya, sebetulnya Amir Jain juga membahas banyak hal tentang ini ya, misalnya dengan apa namanya itu jebakan hutang dan seterusnya. Itu sebetulnya hampir sama aja dengan apa yang saya bahas saat sekarang ini. Cuman yang saya coba bahas ini adalah dari perspektif sudut pandang diri manusia dan kaitannya dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang sebelumnya saya sampaikan kan adalah yang terpenting dari soal ini adalah kita mampu mengidentifikasi sebetulnya apa sih persoalan fundamental yang terjadi saat sekarang ini gitu. Karena kalau kita tidak mampu mengidentifikasi persoalan fundamental itu, maka nanti terapi atau strategi yang kita sampaikan atau yang kita pilih atau kita lakukan itu jelas-jelas akan tidak membuat kita keluar dari mulut itu sendiri gitu. Maka itu saya mengatakan betapa pentingnya kita mengidentifikasi persoalan. Sebelumnya saya sudah sebutkan kan gitu, ada 2 persoalan utama dalam krisis finansial ini. Kita hidup di zaman modern, di mana ada 4 unsur yang saya bahas sebelumnya. Saya ulang sedikit itu bagi teman-teman yang belum paham itu kan. Jadi kita hidup di zaman yang kita sebut sebagai Zionisme atau zaman di mana orang atau kondisi
atau pilihan program yang kita lihat itu tidak didasarkan atas sesuatu yang fitrah. Itu maksudnya Zionisme itu. Jadi nggak ada urusannya dengan rasisme ya. Nah, kemudian yang kedua, kita pahamkan bahwasanya dalam proses itu kebanyakan manusia kita itu dibuat distortif dengan sejak awal kita dijelaskan bahwasanya segala sesuatu itu harus memakai rasionalisasi dan empirik gitu atau scientific. Yang kita tahu itu bermasalah gitu. Dan yang ketiga, kita pahami juga itu udah kita bahas sebelumnya itu adalah kita hidup dalam satu struktur di mana kita nggak tahu siapa sih pemimpin kita gitu. Nah, ini kelihatan kalau pada saat sekarang ini kelihatan tuh. Siapa sebetulnya pemimpin itu? Apa yang ada itu cuma administrasi aja, administrator gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang sangat fundamental terjadi, apalagi yang menuntut tindakan cepat, pada umumnya kolaps gitu. Karena sebetulnya tidak siap dan tidak mampu untuk melakukannya dengan dengan sempurna dengan baik gitu. Tentu kita nggak bisa juga mengatakan itu semua kesalahan orang, nggak juga. Tapi kan yang saya sebutkan itu itulah yang kita sebut sebagai kesalahan sistemik namanya. Dan yang terakhir, yang sudah saya diskusikan sebelumnya adalah itulah yang kita sebut sebagai ada satu sistem di mana segala sesuatunya adalah berbasiskan rente. Nah, konsekuensi dari itu maka kehidupan makin semakin susah. Gitu. Kenapa? Mereka menyebutnya, udah kita bahas sebetulnya mereka saya mengulang sedikit aja. Mereka menyebutnya adalah kita berada dalam kondisi hyperinflasi atau inflasi gitu. Padahal sebetulnya kan yang seperti yang kita udah diskusikan itu yang terjadi adalah debasement gitu. Nilai tukar rupiah atau nilai tukar fiat money itu atau uang kertas itu turun. Gitu. Dan itu disebabkan karena kita di dalam proses pembangunannya adalah melalui satu sistem proses yang menyeluruh menggunakan basis program berdasarkan utang. Gitu. Itu udah kita diskusikan. Jadi kalau kita nggak memahami itu, maka kita nggak akan mungkin bisa keluar dari kemelut itu. Itulah yang si Abdul Qadir sebutkan sebagai kita harus memahami zaman di mana kita hidup. Karena zaman itu sangat berpengaruh pada kita. Kita berada dalam kotak itu gitu. Ya. Dan yang kedua, yang sebelumnya saya sampaikan adalah Syekh Abdul Qadir pernah menjelaskan, sering sekali dia menjelaskan, diambil dari salah satu surat dalam Al-Quran disebutkan, tahukah kamu jalan mendaki lagi susah itu? Yaitu adalah melepaskan diri dari perbudakan. Kita udah diskusikan bahwa ini ada satu sistem yang membuat kita tuh mau nggak mau nggak bisa milih, karena kita harus berada dalam sistem itu. Padahal itu yang kita sebut sebagai satu sistem rente yang sebetulnya adalah secara struktural dia akan membuat kita susah. Gitu. Terutama orang-orang yang tidak memahami dan tidak mempunyai akses kepada sistem keuangan itu. Karena mereka nggak tahu. Karena mereka itu berada di tengah dan di bawah itu. Nah, kemudian ya perbudakan yang lain itu adalah ternyata juga di dalam unsur yang saya diskusikan 4 tadi itu ada perbudakan yang membuat diri kita itu nggak sadar. Jadi perbudakan apa namanya itu? Itulah perbudakan nafs gitu. Jadi nafs kita itu kita nggak memahami sebetulnya. Ada soal-soal yang sangat spesifik yang kita nggak mengenal lagi. Ada hal-hal yang sebetulnya membuat kita akhirnya berada dalam keadaan posisi yang Syekh Abdul Qadir menyebutkan sebagai somnambulistic helplessness. Kita nggak berdaya, gitu. Kita nggak berdaya. Tidur panjang dalam ketidakberdayaan, gitu. Nah, pertanyaannya apa? Iya, betul. Karena kebanyakan orang yang berada dalam sistem ini, dia itu akan apa? Kemarin yang udah kita diskusikan gitu ya. Satu,
selalu terpaksa. Yang kedua, selalu khawatir. Yang ketiga, takut. Yang keempat, marah. Gitu. Coba Anda tuan-tuan, tuan-puan perhatikan, apalagi yang orang tinggal di daerah Jakarta. Waduh, rata-rata stressful gitu ya dan marah. Begitu ada momentum, meledak itu. Nah, kalau kita nggak tahu persoalan ini pada hakikatnya, maka yang paling bahaya adalah kita nggak tahu soalnya kenapa, dan kita melakukan sesuatu, dan begitu kita melakukan sesuatu, yang terparah itu adalah kita bukannya keluar dari mulut itu, malahan lebih parah. Kenapa nggak bisa begitu? Betul nggak itu ya? Jadi kalau saya ngutip Einstein, Einstein itu mengatakan gini, doing the same thing gitu ya, over and over again and expecting different result. Jadi kita melakukan hal-hal yang sama, tapi ingin mendapat sesuatu yang berbeda, nggak mungkin. Einstein bilang nggak mungkin. Kenapa? Karena kita nggak tahu fundamental problemnya sebetulnya adalah kita berada dalam satu sistem yang berpengaruh sekali pada diri kita, sehingga kita itu tiba-tiba menjadi selalu berada dalam kondisi tidak stabil, marah. Tadi saya sebutkan terpaksa, takut, khawatir, agresif. Yaitu kalau kita naikkan lebih tinggi lagi, itu dia nanti tiba-tiba menjadi apa? Nyalakan, mencela. Coba tuan-tuan puan lihatlah sekarang apa yang terjadi di media sosial dengan kondisi yang ada sekarang ini. Semua nggak ada yang mengapresiasi apa tindakan orang lain. Semua pada umumnya bisa disebutlah pada umumnya menyalahkan, memaki, ya nggak? Kemudian berdebat dan mengatakan saya benar, kamu salah. Saya teringat apa yang dibilang dulu si apa George Bush gitu ya, junior mengatakan begini, if you are not with us, you are axis of people katanya. Kalau kalian nggak bersama kami pada saat itu, ya, dia mau perang lawan Irak, maka kalian itu adalah evil. Dia tunjuk aja begitu. Jadi dia membangun satu perdebatan di mana dia membangun satu posisi yang mengatakan saya benar, kalian salah gitu. Nah, kalau misalnya kita terus-menerus terjebak di situ, di pola kesadaran itu, di satu sisi, dan kemudian kita terjebak di sisi lain, bahwasanya hidup makin susah, karena yang terutama terjadi di basement, maka tiba-tiba kita menjadi, yang dibilang Syekh Abdul Qadir sebagai psikosis sakit. Apa betul nggak itu? Kalau saya merasa begitu, ya iya ya. Saya melihat kiri kanan saya, orang sebetulnya berada dalam kondisi sakit. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana keluar dari mulut itu? Nggak ada jalan pintas, tapi kalau saya ditanya, gimana cara keluar dari mulut itu? Saya balik ke yang nol tadi. Apakah betul Anda sudah paham apa sebetulnya persoalannya? Kalau Anda nggak paham apa persoalannya, kemudian Anda meminta atau tolong kasih solusi dong. Lalu kan biasanya orang kayak gitu ya. Menurut saya, kalau kita nggak mau nyapa soal fundamentalnya dan kita ngasih solusi, udah pasti solusi itu tidak mampu atau bahkan menambah kita menjadi susah gitu. Maka itulah saya selalu mengatakan, kalau misalnya kita paham 50 fundamental problem ini, jadi ada soal struktural dan kemudian ada soal diri kita dan relasinya nanti dengan sistem yang menghimpit itu, dan relasinya tentu dengan keluarga. Kalau kita nggak paham itu, jangan harap kita bisa keluar ke mulut. Tapi kalau kita ditanya, gimana solusinya? Saya balik tanya, sudahkah Anda paham tentang apa soal fundamentalnya? Gitu.
Tuan-tuan yang saya hormati itu. Kita lanjut ya. Jadi kalau begitu adalah ini soal bagaimana kita bisa melihat ini dengan yang saya sebut discernment gitu. Kalau kita nggak mampu melihatnya dengan discernment atau tajam dan menyeluruh tentang apa soalnya, jangan harap kita akan keluar ke mulut. Gitu. Bukti nanti kita nggak keluar ke mulut itu adalah terjadilah yang kita sebut sebagai Anda makin lama makin merasa bahagia nggak? Satu, ukurannya sederhana aja itu. Yang kedua, Anda itu, kita, masyarakat kita, makin involutif atau evolutif. Involutif itu maksudnya makin lama makin parah. Kita makin lama lingkaran kita makin mengecil gitu, makin nggak sejahtera gitu. Sering makin marah, makin sering nggak sejahtera, dan cepat meledak gitu. Betul nggak itu? Jadi, kalau kita paham apa persoalan utamanya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka mudah bagi kita untuk keluar ke mulut itu. Tapi harus kita pahami dulu. Tuan-tuan yang saya hormati, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, makanya saya ngutip Einstein lagi, kita nggak akan mungkin mengubah satu kondisi, ya, satu keadaan tanpa memahami atau paradigma atau cara berpikir yang sama pada saat kita membuat kondisi itu terjadi. Dan perkataan lain, kalau kita nggak tahu apa masalahnya, maka kita nggak akan bisa keluar dari masalah itu. Nggak akan mungkin bisa gitu. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, ya kan? Dia bilang apa? Dalam setiap diri manusia, sekarang saya fokus kepada mikrokosmos dalam diri kita yang sangat berpengaruh, yang sangat dipengaruhi, sangat terpapar, sangat terpengaruh dengan kondisi yang kita berada dalam satu sistem dengan yang kita sebutkan tadi itu gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan adalah di dalam satu realitas kita harus memahami bahwasanya ada outward, ada inward, ada hidden. Jadi Syekh Abdul Qadir ingin mengatakan adalah kita harus pahami kalau kita membahas tentang diri manusia, kita harus pahami tentang outward. Apa itu? Yang materi ini atau sensing ini, itu satu kondisi. Yang kedua adalah yang inward. Yang inward itu adalah yang logos dan sekaligus yang hidden atau yang tersembunyi. Apa itu? Yang kalbu. Jadi selama kita sebagai manusia nggak memahami bahwasanya kita itu adalah yang ada yang outward, materi, ada yang inward, pikiran, dan ada yang hidden, kalbu, maka sebetulnya kita terjebak dalam satu permainan yang sudah mereka desain duluan gitu. Itulah sebabnya kalau kita bisa memahami seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya adalah dalam sistem ini yang kita yang dididik itu adalah kondisi di mana kita tuh selalu berpikiran pakai rasional empirik, pakai saintifik. Pakai saintifik itu udah terbukti membuat kita itu berpikir menjadi dualisme. Karena selalu dalam metode saintifik adalah dengan data yang kita kumpulkan, kita akan mengatakan, oh menurut data saya, menurut frame saya, pengalaman saya, pengetahuan saya, menurut cara berpikir saya, inilah betulnya. Sementara orang lain berpikiran dengan pola yang sama, maka terjadilah yang disebut dengan perdebatan. Jadi begitu kita berada dalam posisi saintifik, atau lebih tepat lagi dalam yang sudah kita diskusikan sebagai bagian dari cara berpikir Freemasonry, maka kita selalu akan
terus nyalahkan orang gitu. Dalam istilah Syaikhul Qadir inilah yang disebut sebagai kondisi dualisme. Kondisi dualisme itu akan terus-menerus membuat kita itu nggak pernah bisa keluar dari kemelut. Itu sebabnya Syaikhul Qadir mengatakan, Anda harus belajar untuk memahami yang kita sebut sebagai free hate. Dia sebutkan gitu. Free hate is existence, dia sebutkan. Salah satu kata. Free hate itu apa? Freedom adalah soal kehidupan. Freedom dari apa? Ya, Syaikhul Qadir mengatakan freedom dari tekanan itu. Tapi lebih spesifik dalam salah satu bukunya Syaikhul Qadir mengatakan Anda harus freedom dari kemarahan di satu sisi dan freedom dari kemunafikan atau dualisme tadi yang dikuasai oleh pikiran. Caranya adalah dengan kita masuk ke perspektif kalbu. Itulah makanya dia menawarkan untuk keluar dari mulut ini, kita harus memahami diri kita dengan mulai belajar tentang Islam, iman, ihsan. Karena kalau kita hanya belajar Islam semata, kita nggak belajar iman dan ihsan, maka kita nggak mendapatkan inward dan outward. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat nanti orang yang seperti yang kita selalu sebutkan adalah yang belajar tentang Islam semata, yang disebutkan Imam Malik adalah kalau kamu belajar syariat semata, maka kau akan menjadi zindik. Kalau kamu belajar hakikat semata, ya tuh, maka kau akan menjadi yersai, mengada-ngada. Itulah pentingnya kita diajarkan untuk masuk kepada Islam yang apa? Islam, iman, ihsan. Kalau kita belajar Islam, iman, dan ihsan dengan pendekatan tasawuf di satu sisi, dan kemudian kita jernih melihat realitas yang ada, makanya saya Qadir mengatakan pada saat kondisi rasional nggak bisa lagi dipakai, kondisi saintifik tidak lagi bisa dianggap sebagai satu kebenaran karena akan selalu didebat oleh orang lain berdasarkan data mereka, maka pada saat itu apa yang terjadi adalah chaotic gitu. Tapi kalau misalnya kita memahami di dalam diri kita itu ada satu rahasia besar ketuhanan, si Abdul Qadir mengatakan, pada saat logika Anda nggak main lagi, maka hal yang main. Hal itu adalah satu satu apa namanya? Rahasia atau suara kebaikan atau suara nurani gitu. Dan itu hanya mungkin kalau misalnya kita berada di dalam yang kita sebut sebagai di dalam satu kesadaran mutmainah gitu. Jadi kalau kita nggak berada dalam satu kesadaran mutmainah, maka kita udah pasti akan berada pada kesadaran amarah, lawamah. Kalau kita berada pada kesadaran amarah dan lawamah, nggak mungkin kita bisa memahami realitas diri kita, bahwasanya ada Tuhan, ya, yang berkuasa dalam diri kita, gitu. Ya, kalau kita bisa memahami itu, maka lebih mudah bagi kita untuk keluar dari kemelut atau kita bilang satu krisis finansial ini, gitu. Ya, harap teman-teman bisa memahami apa yang saya maksudkan, gitu. Nah, kalau kita udah punya pandangan dengan demikian, it's very easy. Kenapa? Karena kalau kita pakai ayatnya ya Tuhan nafsun mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah pada kuli ibadi ud'ul jannati. Jadi, hai nafsu yang tenang, jadi kita udah tenang. Ya, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Jadi kita nggak marah lagi. Dan kemudian kita tidak lagi menganggap orang lain baik, orang lain jahat, saya baik. Dan kita ngajak bertengkar. Kita balik kepada Tuhan. Tenang jiwa kita. Pada saat kita tenang, bahagia muncul. Pada saat bahagia muncul, maka keriduan muncul. Ya, pada saat keriduan muncul, maka kapasitas logos kita itu meningkat menjadi yang disebut sebagai akal. Jadi kita itu akal, maujud ya gitu.
Nah, itulah makanya kalau kita diskusi ini soalnya bukan 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 pengetahuan yang penting, tapi kesadaran yang penting. Jadi fokus kita adalah keluarga mulut itu adalah memahami bahwasanya Anda harus punya kesadaran mutmainah, dan kesadaran mutmainah itu digabungkan dengan akal yang sehat itu, maka muncullah yang namanya sikap ketuhanan gitu. Muncullah yang namanya adab, muncullah namanya ekspresi yang baik gitu. Muncullah namanya creativity gitu. Jadi kalau ditanya gimana keluar dari sistem krisis finansial ini, jawabnya kembalikan ke diri Anda, karena Anda nggak bisa mau menyalahkan orang lain semata, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Udah realitasnya begitu. Jadi kalau kita bicara Junger seperti yang pernah kita diskusikan adalah Junger mengatakan, jangan mengalahkan, nggak perlu kita itu melawan atau mengalahkan mereka, karena terbukti kita nggak mampu di satu sisi. Di sisi lain adalah wakul jal hak wa jakal batil. Jadi yang terpenting kita adalah bagaimana menunjukkan inilah yang hak itu. Nah, kalau kita udah sampai pada kondisi itu, maka mudah buat kita untuk keluar dari krisis itu. Karena pada saat itu kita bisa belajar pada orang Cina. Kalau bahasa Mandarin, tuan-tuan kalau paham ya, bahasa Mandarin itu krisis itu akar katanya weiji gitu ya. Weiji itu adalah kata dasarnya itu adalah bahaya yang mengancam satu sisi, tapi ada juga momentum perubahan. Jadi pada saat itu ada krisis, sebetulnya di situ adalah momentum perubahan. Tentu nggak bisa orang melihat itu kalau dia tidak berada dalam posisi yang mampu mengatakan, saya bukan korban loh. Saya nggak mau jadi korban dari sistem ini. Saya sudah keluar mulut itu karena saya sudah membebaskan diri saya dari kemarahan. Dan saya sudah membebaskan diri saya dari pertengkaran yang tidak berujung. Saya sebetulnya sedang membangun diri saya sendiri. Tapi saya Qadir memang meneruskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Peliharakan dirimu dan keluargamu. Jadi pattern-nya di situ. Gimana caranya? Make collaborative couple. Nah, kemudian kalau kita udah sampai itu, barulah kita bilang, disitulah muncul. Setiap hari kita berupaya untuk selalu memperbaiki diri kita. Bagaimana caranya keluar dari mulut ini? Selalu ada jalan. Karena itu tadi yang dibilang Syaikhul Qadir. Kenapa? Karena kita punya hal. Sesuatu ilham yang didatangkan Syaikhul Qadir, yang didatangkan oleh Allah ke dalam diri kita, ke dalam kesadaran kita, hingga kita mudah bergerak itu. Salah satu contoh yang sudah nyata di komunitas kita kan itu Pak Yudi dan Bu Dina. Ibu Dina kan udah share soal itu. Jadi dia berupaya untuk mengatakan adalah ada loh jalannya. Gitu. Lalu ada jalan. Tuan-tuan yang saya hormati, kemudian Syaikhul Qadir juga mengatakan, kalau kita sudah sampai pada posisi kesadaran itu, ingat ya ini kesadaran. Jadi yang kita tekankan adalah kesadaran, bukan pengetahuan. Karena pada saat besok kita diskusi, keluar, lupa. Maka itulah yang disebut Syaikhul Qadir sebagai kondisi yang menuju kepada futuwah. Ya. Di mana orang itu sadar bahwa dia itu adalah freedom untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian kalau sudah sampai begitu, kita punya cara memandang yang tajam. Gini itu, saya nggak mau begini, karena itu nggak begini, maka itu begini. Dan pada saat itu kita punya keyakinan, karena di dalamnya juga ada kasih dan sayang, dan juga ada kelembutan, dan juga ada solusi yang muncul aja itu, selalu muncul. Kenapa gitu? Karena kita berjalan di jalan yang Allah ridhoi.
Nah, kemudian sudah itu barulah hal-hal yang selalu dibilang Amir Jaim, yang udah berapa kali kita diskusikan itu adalah keep company, ya, buat Amirat, buat Umah, baru lakukan yang seperti yang kita lakukan ini selama ini. Gitu. Buat pasar dan seterusnya itu gitu. DDF dan kemudian bersirkah dan seterusnya gitu. Dan berujung kepada kita niatkan untuk supaya bagaimana membangun komunitas yang lebih solid gitu. Jadi ini bukan persoalan diri kita sendiri semata gitu. Nah, oleh karena itu saya kira itu sebagai pemantik diskusi aja lah. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Kang Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir Rizal tentang pemaparan materinya yang begitu gamblang bagi kita semua tentang keadaan kita sekarang di zaman kita yang dialami oleh kita bersama pada hari ini.